Lu nggak bakal sadar, nggak bakal mikir kalau lu nggak dengerin motivasi dari gua. Semoga motivasi gua bermanfaat bagi lu, oke? Nih ya, lu pengen jadi pro player, pengen jadi pemain e-sport yang dikenal banyak orang. Tapi apa? Satu hal yang paling gak gua demen itu dari anak-anak Free Fire itu kebanyakan ngeluh. HP-nya kentang lah, nge-lag lah. Lu nggak lihat ini HP gua kentang aja gua masih bisa nge-record walaupun grafiknya semut gitu. Gua tanya, emang pro player dulu HP-nya langsung HP bagus kagak? Pasti dia berawal dari HP yang jelek gitu. Semakin dia berkembang, semakin dia prestasinya banyak, semakin dia pokoknya dikenal orang ya kan, dia bakal bisa beli HP dari hasil prestasinya sendiri gitu. Jadi pesan gua, teruslah berjuang sampai sainganmu tersaingi. Jadikanlah panutanmu sebagai sainganmu. Lu gak bakal jago kalau lu gak nyoba solo satu squad. Gak bakal jago lo. Tapi kalau emang lu gak jago, gak usah main solo squad. Kayak gua, nyoba-nyoba aja udah. Yang intinya mah gak usah dengerin kata orang lain lah, soal-soal lo solo squad lah apalah. Intinya kita berani mencoba, ya kan. Pokoknya jangan dengerin apa kata orang lain. Intinya kita coba dulu aja. Lu mau solo squad, solo duo, terserah lu. Intinya lu berani mencoba. Jangan kayak orang yang hujat lu lah, yang ngata-ngatain lu tapi dia gak pernah nyoba. Buat apaan dia lu dengerin? Kalau dia ngasih masukan tentang lu baru lu dengerin nasihat yang bagus. Tapi kalau cuma ngata-ngatain mah ya lah, diemin aja udah. Jadi gue kasih tahu lu solo squad nggak apa-apa dah. Lu mau dikatain KD lu 1, KD lu 2, KD lu 3, nggak apa-apa. Intinya lu berani coba solo squad. Jangan yang main yang ngendok tuh di pinggir danau lu berenang sono. Gue gondok buat mati mulu gue di pinggir danau sama orang. Lu nggak bakal jago kalau lu nggak coba solo squad. Lu nggak bakal tahu kesalahan lu di mana. Lu nggak bakal tahu gameplay lu gimana yang sebenarnya. Lu nggak bakal jadi player yang another level. Skill lu hanya sebatas kebanyakan player PUBG pada umumnya. Dan ketika lu ngetim, lu kebanyakan minta bantuan sama tim lu. Gue tahu solo squad itu sendiri, nggak ada teman, bosan, hari-hari dusun. Tapi dari situlah bintang-bintang PUBG dilahirkan. Orang sukses itu orang yang punya keyakinan yang tinggi, orang yang kerja keras, orang yang tidak mau mengecewakan orang lain, dan ketika dia ditemukan dia buktikan dengan prestasi. Ya elah bang, biar apa sih lu nyindir gue di SW? Caper lu ya, mencewek yang di SW lu ya, biar dikata jagoan. Lu bukan level gue bang. Konten terus, gameplay nggak diurus. Lo tuh pinter banget sumpah. Depan orang aja lo ketawa kayak gak ada beban. Coba kalau sendiri lo nangis. Banget ya. Nih ya, gue mau ngasih tau nih, buat orang-orang yang bikin konten PES lo aja gue rapuhin, apalagi mentalnya. Ya ilah, gue ngeliat konten begitu ketawa bang, sumpah ketawa gue. Lu kalau misalkan pengen jago nih, buktiin tuh di turnamen, jangan bikin konten di lobby doang. Malu gitu, malu melihatnya. Apalagi yang jagoan lobby, apalagi yang drama-drama. Ya Allah, lu naik karena drama, harusnya lu naik karena gameplay lu bagus, main lu bagus, terus prestasi lu itu baru keren, diakui lu keren. Kalau lu naik karena drama, konten-konten lobby, ya elah, sesama guild masih main ejek-ejekan. Ini lah udah kayak bocah baru main Free Fire aja. Gue kasih tau mah, gue kasih tau nih bang, dulu mah ya main Free Fire tuh kagak pernah namanya mandang-mandang KD, mandang-mandang ngejelekin build inilah itulah, enggak ada. Kita itu sama-sama membangun. Jadi pesan gue, jangan pernah ngejelekin orang. Mungkin saya memang pemain, mungkin saya terlihat tidak serius dalam menjalankan hubungan, tapi percaya atau tidak, semua orang yang seperti saya pernah sangat mencintai seseorang dan akhirnya dia ditinggalkan, lalu dia trauma. 70% adalah penonton gue bocil. Mereka selalu support, like dan komen, walaupun dia nggak tahu konten yang gue jelasin itu sebenarnya tentang apa. Di saat konten gue lagi sepi, di situ pasti ada support dari bocil yang ngomong selalu semangat kak. Apalagi kalau gue lagi live nih, kadang ngingetin makan, ngingetin minum. Mereka
mereka perhatian juga sebenarnya. Walaupun mereka itu nggak kenal kita siapa dan cuma bisa ngeliat kita di TikTok doang. Aku jelek, Kau jelek dan apa? persegi. Tidak, bangga. Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan lebih keras. Jelek dan aku bangga. Aku nggak mau, Cok. Ngobrol sama wanita yang udah ada in relationship. Understand? Why? I scared that the girl will fall for me lah. Ya kan? Lalu merusakkan relationship orang itu nggak bagus loh. Memang teman, tapi some people cannot accept it. Ya. Karena dia oke, Cok, tapi boyfriendnya mungkin nggak tahu kan. Hai ganteng, maaf ya, aku kalah di hubungan ini. Aku izin mundur. Aku nggak pergi. Aku masih di sini. Cari aku kalau kamu butuh ya. Nggak ada yang boleh nyakitin kamu. Aku ada di sini. Tapi maaf, sekarang aku cuma bisa nemenin kamu dari belakang aja ya. Sekarang aku sadar kalau bukan aku kasih terbaik buat kamu. Sekarang udah gak ada yang bener-bener ngatur kamu lagi buat ngasih kabar. Bebas deh. Jaga diri kamu ya. Aku sayang kamu. Aja gue bisa ngomong sama lo. Pengen banget gue bilang kalau lo beda banget sih sekarang. Kalau kayak orang yang gak gue kenal sama sekali. Padahal dulu kita deket banget. Kalau ada apa-apa, pasti gue duluan yang tahu. Tapi sekarang udah enggak. Ya gak apa-apa sih. Lagian juga, gue gak bisa protes atas hal ini. Scar 2 juta nggak punya, AK 2 juta nggak punya, MP40 juga nggak punya, grafik semut aja bisa rata bang. Itu buat orang yang keadaannya tinggi pada dipamerin. Biar apa sih anjing? Biar apa? Padahal lu tuh tinggi karena kebantu mati suri. Belum juga lu mainnya mencar, ya kan? Mainnya mencar gitu, ya kan? Lu mencar nih sama temen lo. Nah lu mati, lu ngoceh-ngoceh ke temen lo, minta hidupin lah, minta revive lah. Padahal lu nggak tahu jadi temen lu tuh gimana, ya kan? Susah nge-revive-nya, belum tentu, ya kan bisa. Takutnya ada musuh gitu. Di situ gue juga pernah temen gue ngoceh minta hidupin, malah gue yang mati dia yang hidup. Aduh gimana tuh bang, gue tahu kadang lu tinggi karena mati suri. Coba nggak ada mati suri, paling kadang lu berapa. Gue juga main solo squad bukan cuma buat pamer-pamer, gue cuma mau nyoba mekanik gue bagus gak, terus skill individu gue bagus enggak. Ya jadi pesan gue jangan pernah ngoceh-ngoceh lah bang lah. Mulai detik ini aku nyatakan bahwa aku berhenti untuk mencintaimu. Bukan karena aku lemah, hanya saja aku sedikit lelah dan mungkin sudah mencapai titik batasnya. Aku menghargai setiap pertemuan yang kita bangun. Dan maaf jika pertemuan itu tak pernah kamu harapkan sebelumnya. Alasan kenapa cowok nggak suka kalau pacarnya punya banyak temen deket cowok. Nih, misalnya lagi berantem, terus cuek-cuekan. Oh, terserah kamu. Biasanya sih, si ceweknya bakal curhat atau cerita ke temen cowok. Nah, ini kita bakal muncul nih cowok-cowok entah dari mana, yang bakal jadi superhero gitu. Datang jadi pahlawan seolah-olah dia ini manusia paling sempurna yang diinginin sama cewekmu gitu. Ya elah udah ikhlasin aja. Dia udah gak sayang lagi sama lu. Kalau gak mau lu harus ikhlas.
dia udah punya yang lain. Dia sih sadar ya. Gue tuh bodoh banget soal perempuan. Iya. Gue nungguin satu perempuan karena menurut gue sayang itu ya sayang aja, nggak harus dapat sayang balik gitu. Jadi gue ada untuk perempuan ini terus gitu. Dia jadian sama orang ya udah gitu. Terus nanti kalau dia putus balik lagi ngobrol sama gue gitu. Tapi dia ngarep gak bahwa? Nah gue nggak tahu. Yang jelas gue sayang sama dia, titik. Ya lah udah ikhlasin aja. Dia udah gak sayang lagi sama lu. Mau gak mau lu harus ikhlasin aja. Dia udah ada yang lain. Ya sadar ya anjing. Oke. Tunjukkanlah kalau itu laki. Hello, passwordnya apa? Passwordnya laki. Kepala pundak lutut laki. Lutut laki. Dia ini buat cowok, jadi kalau lu cewek skip aja. Kalau lu bencong, ya udahlah terserah lu. Percaya nggak? Kalau cewek kita itu bakalan bosan ketika kita udah mulai serius dan udah mulai setia sama dia. Ketika kita udah mulai serius nih sama dia, udah bener-bener sayang, dia bakal bosan sama kita. Dan yang kedua, alasan cewek kita itu nggak pernah nge-publish kita atau nggak pernah nge-post kita di Instagram dia, itu gara-gara mereka malu punya kita. Atau positive thinkingnya emang dia nggak suka hubungan yang kayak gitu. Gue tahu gue nggak ganteng, gue nggak banyak duit, tapi gue cuma pengen satu, gue dihargain. Atau menurut lu menghargain orang kayak gue tuh susah? Ya selesai deh. Gak nyangka ya, baru aja kemarin banget ngerasain bahagia. Beruntung banget punya kamu. Sekarang udah asing aja. Selucu itu percintaan. Kalau suatu saat nanti ada yang bisa menggantikan posisi aku untukmu, maka pastikanlah orang itu tidak lebih buruk daripada aku. Maaf jika selama ini aku tidak seperti yang kamu harapkan. Ikhlasku paling serius untuk kebahagiaanmu. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi jadi kenyataan. Lagi ngelamun tiba-tiba gue mikir kayak gini, gimana ya kalau nggak ada dia lagi, kacau apa gue nanti. Dan ketika gue mikir gitu, baru ada ternyata padahal orangnya masih stay sama gue. Buat lu nih yang bilang, lu jangan so keras lah, lu bukan lawan gue anjing. Serem banget, serem. Tapi sayang, bacot doang. Seperti apa yang aku rasain, kau pasti bakal ngerti. Kita bakal dipenuhin sama rasa takut, dan aku benci banget rasa takut. Ya udahlah, mau gimana lagi? Aku cuma mau bilang sama kamu, jangan sia-siakan selagi ada, karena sesuatu akan lebih berharga jika dia telah tiada. Capek anjing jadi orang gelap. Gak pernah dihargai pisan. Salah. Berbahagia sekali di depan sana, tapi kita ditembakin. Oh my god, iya yang main gue ikutan juga. Masih loncat-loncat dengan bahagia. Ini ibarat yang namanya memantau kamu dari kejauhan, membiarkan kamu bahagia dengan dirinya. Hancur! Ngati gitu lah mata nih bicara. Dilarani maneh toh? Apa kowe ora kesel? Apa kowe ora epan karati? Wis cukup lek mau kelaran. Saiki wayahe kowe bahagia. Tolno, tinggalan.
daripada gue terus dilarani. Ikhlas loh, aku ngerti ya Bot, tapi gue iso. Bismillah gue iso. Gue mau kehilangan uang sing mbok tresnani, sedangkan Dede kehilangan uang sing bener-bener tresnani Dede. Saiki waya gue bahagia, gue tak bahagia Ger. Ya. Dan berbahagia sekali di depan sana tapi tidak ditembakin. Oh my god, dia yang main gue ketakutan gila. Masih loncat-loncat dengan bahagia. Ini ibarat yang namanya memantau kamu dari kejauhan, membiarkan kamu bahagia dengan dirinya. Gue sekarang percaya sama kata-kata ini. Jangan mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Itu sama aja kayak kita bersahabat dengan rasa kecewa. Kangen banget. Enggak, kan kamu udah punya yang lain. Tapi nggak apa-apa, aku tetap nungguin di sini. Kan rumah kamu di sini. Anjir, berharap banget gue. Gue nggak apa-apa, beneran gue nggak apa-apa. Karena gue udah biasa diginiin, jadi gue udah nggak kaget. Spesial buat para badut. Mau nyampe kapan lu nyakitin diri sendiri demi kesenangan orang lain? Si badut yang selalu ngejagain, tapi ujung-ujungnya malah direbut. Si badut yang hari-hari berlutut, tapi malah orang lain yang dengan hangat disambut. Si badut selalu usaha untuk naikin mood, tapi tidak sadar bahwa dirinya hanya pelampiasan saat gabut. Saat diminta jemput, si badut pasti nurut, karena permintaannya yang begitu lembut. Si badut selalu nenangin agar tidak terjadi ribut, tapi Tuan Putri selalu berpikir bagaimana caranya untuk menghasut. Semangat buat para badut, cuma karena takut sampai rela dirinya terenggut. Cabut. Gue tahu kok yang deketin lu bukan gue doang. Gue tahu lu chatan juga bukan sama gue doang. Gue tahu. Cuma nggak ada salahnya kan buat hargain gitu loh. Maksudnya gue nggak pernah mikirin endingnya gue bakal sama lo apa enggak. Kalau nggak jadi, nggak apa-apa. Tapi kan bisa ngomong, bukan malah diem terus toto sama yang lain. Percuma ada harta tahta kalau masih nggak tahu tata krama. Maju. Mundur anjing, mundur. Cuma maju ke bagian saya. Kerja bagus. When Ali bin Abi Thalib said, jika kamu mencintai seseorang, biarkanlah dia pergi. Jika dia kembali, berarti dia milikmu. Namun, jika dia tidak kembali, ketahuilah bahwa dia bukan milikmu. Woi, lu mimpi jadi seleb, lu mimpi jadi YouTuber. Enggak, sekarang gini aja. Tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Berdoa dan berusaha, itulah solusinya. Makasih supportnya kawan-kawan. Tanpa kalian gak mungkin sejauh ini kawan-kawan.